أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang pendeta Yahudi, pimpinannya pendeta Yahudi. Ini orang yang paling hafal Taurat, paling pintar, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini waktu mendengar orang masyarakat Madinah ribut, telah datang Rasulullah, telah datang Nabi Allah, telah datang begini, dia tahu ini. Abdullah bin Salam tahu semua ciri fisik Nabi SAW ada disebutkan dalam Taurat. Hijrahnya ke Madinah juga ini termasuk disebutkan dalam Taurat. Karena memang dalam Taurat disebutkan sebabnya orang-orang Yahudi datang ke Madinah. Kita sudah pernah ceritakan di awal kajian sirah kita. Sebab mereka hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi sudah turun-temurun karena mereka tahu Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi SAW, Nabi terakhir. Maka dia tahu betul. Lalu dia bertakbir dengan suara keras, dia mengatakan Allahu Akbar. Kebetulan waktu itu Abdullah bin Salam berada di rumah tantenya atau khalatinya ya. Khalati ini teman-teman dipakai untuk istilah saudarinya ibu. Abdullah bin Salam berada di rumah khalatinya, saudari ibunya. Karena ibunya sudah meninggal, dia tahu dia harus bakti dengan saudari ibunya. Maka dia berada di situ. Dan ini seorang pendeta Yahudi juga. Maka dia teriak. Lalu khalatinya berkata, saudara dari ibunya berkata, "Hai Abdullah, kenapa kau takbir sekeras itu?" Dia bilang, "Wahai khalati, bagaimana saya tidak bertakbir? Bukankah kita semua sudah mengetahui tentang ciri Nabi terakhir dan betul-betul ada pada diri orang ini? Ada pada diri orang ini. Jelas-jelas Muhammad ini utusan Allah dan kita temukan dalam Taurat. Saya hafal, Anda hafal, tahu semua, Yahudi tahu semuanya. Dan kita hijrah ke Madinah justru karena itu." Kata tantenya, "Baik, pastikan dulu, kamu temuin, kemudian sampaikan kepada saya." Maka Abdullah bin Salam pun pergi kepada Nabi SAW. Lalu dia memastikan dengan banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan Abdullah bin Salam adalah, "Saya akan bertanya kepada Muhammad tentang 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi." Ya, kata Nabi SAW, "Silakan tanyakan." Dia bilang, siapa yang pertama masuk surga? Siapa orang-orang yang pertama masuk surga? Kata Nabi SAW, "Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukanku sekarang." Informasinya adalah kaum muhajirin, orang miskin dari kaum muhajirin. Maksudnya adalah muhajir dari Mekah nih, para sahabat Nabi. Ternyata dalam Taurat disebutkan itu. Sudah disampaikan bahwasanya ciri Nabi terakhir nanti itu akan ada pengikutnya dari Mekah dan mereka akan hijrah keluar dari Mekah, dan mereka kebanyakan mayoritasnya orang-orang yang susah, dan ini adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Kemudian yang kedua ditanya, apa makanannya ahli surga? Kata Nabi SAW, Jibril memberitahukan kepadaku, makanan mereka adalah hati ikan. Tentu nih teman-teman, jangan dibayangkan seperti hati ikan antum di sini ya. Ini hati ikan surga, ya. Sudah sulit dibayangkan. Lalu kemudian yang ketiga ditanyakan, kapan anak laki-laki itu mirip ayahnya? Kapan anak-anak ikut ayahnya, mirip ayahnya? Maksudnya jenis kelaminnya, laki-laki jadi laki-laki, maksudnya anak laki-laki, atau ikut ibunya, perempuan. Kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendahului istrinya, maksudnya lebih dulu klimaks, anaknya laki-laki. Dan kalau perempuan lebih dulu klimaks, laki-laki terlambat menyemprotkan spermanya, maka anaknya perempuan. Dan ini sebuah teori yang sangat tepat dan benar. Jadi kalau teman-teman mau punya anak laki-laki, maka di hari masa subur istri disepakati, nanti misalnya bulan depan, tahun depan, saya ingin kamu hamil, misalnya dibilang sama istrinya. Baik, diperhitungkan masa suburnya kapan, pada saat itu berhubungan biologis. Selain tentu ulama membahas tentang masalah pentingnya makan makanan sehat seperti kurma ya, yang bernutrisi dan alami semuanya. Juga pada saat itu kalau mau anak laki-laki, memang si laki-laki lebih dulu klimaks di hari hubungan biologis di masa subur itu. Makanannya laki-laki. Jadi perempuannya justru yang menahan diri untuk klimaks. Kalau mau anak perempuan, dibalik. Perempuan yang lebih dulu klimaks dengan rangsangan segala macam, akhirnya dia lebih dulu klimaks, baru laki-laki menumpahkan sperma, baru anak perempuan. Ini penyampaian dalam hadis, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka kata Abdullah bin Salam, "Anda benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Syahadat gara-gara itu. Dan ini penyampaian, kata Abdullah bin Salam, tidak ada yang ketahui kecuali
nabi. Lalu kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini kaum Qadar. Kaum Qadar itu suka berkhianat, pendusta. Jadi orang Yahudi memberikan kesaksian itu sendiri, gitu kan, tentang mereka sifatnya suka bohong. Maka rahasiakan masuk Islamku ini, tapi undang pimpinan-pimpinan mereka. Biarkan mereka datang, pendeta-pendetanya. Disebutlah Abdullah bin Salam, namanya Huyai bin Akhtab, ya, si fulan, si fulan, si fulan. Panggil mereka semua, ya Rasulullah. Lalu tanyakan kepada mereka tentang kedudukanku. Setelah tanyakan kedudukanku, baru kemudian Anda, ya, menyampaikan kalau aku sudah masuk Islam. Kata Nabi SAW, baiklah, diundanglah. Ini masih di hari-hari pertama masuk di Madinah, ya, sudah langsung didakwahi orang-orang Yahudi itu. Maka menyurat oleh Nabi SAW, bukan menyurat, dipanggil orang-orang Yahudi pimpinannya, silakan temui Nabi Muhammad SAW. Datanglah mereka. Padahal mereka datang ke masjid, Abdullah bin Salam disembunyikan oleh Nabi SAW di belakang tembok masjid. Kemudian karena waktu itu tembok masjid saya bilang tadi masih sangat sederhana, maka orang kalau bicara dari dalam kedengaran di luar, atau orang dari luar kedengaran di dalam. Apalagi masjid Nabi SAW waktu itu sengaja tidak dibuatin atap, karena kalau udara panas sekali Madinah, gitu kan. Dan ini juga sebabnya kenapa Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu kejadian di Madinah, dan ini hadis jangan disalahfahami, waktu itu panas sekali. Kata Nabi SAW, lambatkan sedikit sholat duhur ini agar panas mulai redah. Dan itu kejadiannya satu kali itu, gitu kan. Banyak orang mengatakan kalau gitu duhur sengaja ditunda, bukan. Nah, ini harus difahamin dulu. Maka datang orang-orang Yahudi, kata Nabi SAW, wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya utusan Allah. Kalian orang yang paling tahu di muka bumi. Yang paling tahu Nabi SAW adalah mereka. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu betul, seperti kita kenal anak kita, tahu kalau ini Nabi. Saking luar biasa terincikan dalam Taurat itu. Kata Nabi SAW, kalian orang yang paling mengenalku dan tahu kenapa kalian tidak beriman. Berimanlah. Serentak mereka katakan, kami nggak mau beriman karena kau bukan dari Bani Israel. Ini kebodohan saja, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri, kita sudah tahu, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak namanya ini kalau begini saya nggak datang lagi bulan depan. Musuhan aja deh. Ishak, Nabi Ishak. Istri kedua Hajar, siapa nama anaknya? Ismail. Masya Allah, ini bagus. Ismail salam dihafal karena selalu bahas masalah sembelihan, ya. Nah, Ishak ini alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Maka kalau dikatakan Bani Israel, Bani artinya keturunan Yakub. Jadi nama negara Israel sekarang itu namanya Nabi Yakub sebenarnya, gitu kan. Makanya kebanyakan ulama mengatakan panggil negara Yahudi, jangan negara Israel, karena menggunakan nama Nabi sebenarnya, gitu kan. Dan mereka tidak mengikuti, mereka malah merampas, gitu kan. Baiklah, Ishak ini, Yakub ini alaihissalam keturunannya Yusuf, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria, semua ini dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan, kami berharap nabi terakhir yang datang nanti, yang mereka sudah tahu akan datang dari turunan Israel, turunannya Nabi Yakub. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Ismail, jalur sebelahnya. Lalu mereka buat isu, mereka mengatakan, kau bukan dari Bani Israel, dari turunan Ismail. Ismail ibunya Hajar. Hajar itu mantan budaknya Sarah. Jadi keturunan budak, seperti itulah. Ini kebodohan, hanya fanatisme yang tidak masuk di akal, gitu, ya. Maka akhirnya mereka menolak gara-gara itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai orang-orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka bilang dia adalah orang terpintar di antara kami, dia orang yang paling hafal Taurat, dia ulama kami dan anak ulama kami. Maksudnya ayahnya pun ulama kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Mereka bilang, enggak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah datang dari belakang tembok. Hai Yahudi, bertakwa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kejebak nih. Orang Yahudi rupanya harus dijebak dulu nih baru masuk Islam. Itu pun masih nolak.
serentak mereka bilang, subhanallah, kayak diatur, bukan satu dua orang, serentak mereka bicara. Dalam riwayat ini dikatakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dia anaknya orang yang paling bodoh di antara kami, dan seterusnya. Jadi dihina Abdullah bin Salam hanya karena syahadat gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, ulama mengatakan perhatikan bagaimana kebodohan Yahudi di sini, karena dia tahu sebenarnya kebenaran tapi dia tolak. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tafsir surah Al-Baqarah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi dan orang yang sesat. Maghdub adalah Yahudi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tolak. Bahkan sekarang di orang-orang Yahudi tersebar berita, mereka saling membagi sama lain, nanti di akhirat ya kita akan berbicara dengan Allah, ya Allah rahmatmu kan luas, supaya nggak dimasukin ke neraka. Mereka kafir, kan kebodohan. Dan orang kalau sudah sampai di akhirat nggak bisa lagi, neraka ya neraka, nggak ada lagi waktu untuk bisa beriman. Tapi itu keyakinan mereka. Dhalin adalah Nasrani, karena mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka mau sebarkan. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.